tentunya banyak memahami terkait dengan pengembangan SDM ya. Jadi artinya manajemen sumber daya manusia ini mata kuliah ini Bapak Ibu banyak pengalaman ya, banyak pengalaman yang didapatkan ya tentu dengan adanya pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat berarti di dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Jadi saya sengaja tidak terlalu banyak memberikan materi yang konteksnya berupa teori-teori ya. Tapi ini adalah aplikasi yang Bapak Ibu yang selalu hadapi di kantor, hadapi di masyarakat, melihat di masyarakat, ya. Dan mungkin ini yang paling tepat untuk kita lebih banyak tentang pengetahuan, ya, tentang pengetahuan-pengetahuan yang tentu sangat bermanfaat di dalam pengembangan apa namanya eh, keilmuan Bapak Ibu di dalam memahami manajemen sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu kita lanjut saja ya terkait dengan bagaimana eh, langkah-langkah pengembangan SDM pada daerah otonom baru. Nah, ini sengaja saya mencari sumber yang sesuai dengan kondisi kita yang ada di Papua Pegunungan, ya. Langkah-langkah untuk pengembangan SDM pada daerah otonom baru, ya. Jadi ini menjadi topik yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, mengapa sumber daya manusia ini sangat krusial di daerah otonom baru? Kemarin kita masalah-masalah tentang sumber daya manusia, ya, karena kita mengalami berbagai macam kendala. Nah, nah tentu eh, pertanyaan ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sumber daya manusia ini sangat krusial ya pada daerah otonom baru. Ya, kenapa? Karena biasanya pada daerah otonom baru itu atau pemerintahan seperti kita saat ini di pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ini kapasitas birokrasi masih terbatas ya. Jelas masih terbatas kapasitas kita ya. Apakah itu yang kemarin kita mengatakan jumlahnya ya, kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi berarti bahwa di dalam pemerintahan yang saat ini yang eh, Pemprov Papua Pegunungan, tentu kapasitas birokrasi ini masih terbatas karena biasanya masih baru di dalam struktur organisasi yang ada. Nah, oleh karena itu ini sangat krusial pada daerah otonom baru. Yang kedua, juga pada daerah otonom baru biasanya minim ASN berpengalaman. Kenapa? Ya tentu kalau seumpamanya, kalaulah jadinya seumpamanya Papua, yang Papua induk kita ya sudah berapa puluh tahun. Nah, ini banyak pegawai-pegawai yang memiliki kapasitas yang sangat bagus, ya, banyak pengalaman yang bagus. Nah, biasanya di daerah otonom ini ya minim ASN berpengalaman, artinya mungkin ada dua tiga orang ya yang punya pengalaman di dalam bekerja. Begitu juga contohnya di daerah-daerah Kabupaten Pemekaran ya, ya masih banyak ASN yang pengalamannya masih minim sehingga perlu adanya pendampingan-pendampingan. Berikutnya, tentu pelayanan masyarakat ini dibutuhkan lebih cepat lagi, ya, melakukan akselerasi. Ya, jadi contoh mungkin kita lihat kenapa sampai saat ini pembangunan kantor gubernur belum dilaksanakan, ya, ya, ini banyak pengalaman-pengalaman, ya orang yang punya pengalaman bagaimana
bernegosiasi. Nah, yang kemarin kita belajar tentang kepemimpinan dan negosiasi, ya. Bagaimana seorang leadership, ya, seorang pemimpin bisa melakukan negosiasi yang bagus sehingga bisa pembangunan berjalan dengan baik, ya. Ini contohnya tuntunan publik yang diharapkan bisa cepat dibangun eh, kantor otonom, ya, kantor pemerintah provinsi, ya, dengan perangkat-perangkatnya yang ada. Namun saat ini kan kita melihat ini masih banyak kendala-kendala. Kenapa? Karena ini dibutuhkan, ya, eh, pegawai atau ASN yang punya pengalaman di dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat, melakukan pertemuan dengan masyarakat, sehingga diharapkan mendapatkan eh, keputusan atau kebijakan yang tepat di dalam masyarakat. Nah, salah satu contoh mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa melihat eh, Pemprov mau membangun kantornya sendiri sampai saat ini sudah berjalan 3 sampai 4 tahun, ya, belum ada pembangunan pemerintahan. Nah, ini juga sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki komunikasi publik yang bagus, ya. Kenapa? Karena masyarakat ini yang membutuhkan layanan publik yang cepat, ya. Sehingga eh, di satu sisi ini sangat dibutuhkan dalam daerah otonom baru tersebut. Yang kedua, yang ke berikutnya adalah masyarakat ekspektasinya sangat tinggi setelah pemekaran. Nah, coba Bapak Ibu lihat, saudara-saudara sekalian, ya. Pasti dengan dilakukan pemekaran ini, masyarakat ini menginginkan, ya, karena provinsi kita ini kan menjadi induk di Kabupaten Jayawijaya, sehingga fasilitas-fasilitas publik juga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, salah satu contoh seumpamanya Pemprov belum memiliki sarana prasarana gedung untuk pertemuan yang representatif. Akhirnya dilaksanakan di hotel dan lain sebagainya, ya. Ini adalah tuntutan masyarakat juga. Kemudian hotel di masyarakat, fasilitas publik yang di masyarakat belum menampakkan seperti itu. Nah, ini padahal masyarakat menginginkan adanya layanan publik yang lebih bagus. Nah, ini salah satu kenapa SDM di daerah otonom baru itu sangat dibutuhkan, ya. Salah satu yang kita inginkan bahwa OPD-OPD yang ada di Pemprov, ya, OPD yang ada di kabupaten ini benar-benar bisa menyentuh layanan publik kepada masyarakat. Nah, ini salah satu kenapa eh, masyarakat menginginkan, ya, bahwa eh, sangat tinggi animonya bahwa pemekaran itu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tentu hal ini menjadi sangat dibutuhkan dalam pengembangan SDM. Kemudian berikutnya adalah kesenjangan kompetensi. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, yang kemarin mungkin kita belajar tentang SDM juga, adanya kesenjangan kompetensi yang sangat gapnya sangat tinggi antara contoh, ya, kenapa banyak tenaga honorer, ya, kenapa banyak tenaga honorer yang pernah Bapak Ibu sampaikan waktu kita perkuliahan, eh, tenaga honorer memegang peranan penting, ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan, ya, sedangkan kami ASN, ya, belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya. Ini juga menjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur yang ada di daerah otonom baru, sehingga ini SDM sangat dibutuhkan nantinya, ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah pegawai pindahan, ya, dengan rekrutmen baru. Nah, ada lagi putra daerah, ya. Ini juga menjadi sangat krusial, ya, di di kita di Undang-Undang Otonomi Khusus seumpamanya, ya, eh, diharapkan bahwa dalam penerimaan rekrutmen, ya, baik itu pegawai baru, ya, itu ada pembagian dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Contohnya eh, putra daerah itu 80%, ya, non putra daerah itu 20%. Supaya apa? Ada keseimbangan di dalam pengembangan SDM yang ada di daerah otonom baru tersebut. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, oleh karena itu
ini juga menjadi sangat krusial di daerah otonom baru. Diharapkan bahwa SDM ini, SDM sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan, ya, sangat penting lah artinya, ya. Di mana mungkin Bapak Ibu yang ada di kabupaten seperti di daerah kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Ya, ini kita ambil kasusnya di Papua Pegunungan saja lah ya. Karena kita bisa merasakan bahwa pegawai pindahan dari seumpamanya dari Lani Jaya atau dari Nduga. Banyaknya pegawai dulu yang pegawai ditempatkan di Nduga. Ya, setelah terjadi pemekaran ya provinsi, banyak pegawai Nduga pindah ke Wamena atau di provinsi. Ya, akhirnya di Nduga itu kekosongan SDM. Nah, ini kemudian pindah ke provinsi, ya kan tadinya karena kabupaten bekerja dengan bersifat provinsi, tentu berbeda pekerjaan yang ada di kabupaten dengan di provinsi. Kenapa? Karena di provinsi itu biasanya yaitu melayani kepada yang ada di kabupaten, ya. Kemudian yang di kabupaten itu ya turun ke distrik-distrik yang punya warga masyarakat itu yang banyak itu ya kabupaten, ya. Provinsi ini hanya mengkoordinasikan kepada kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Nah, ini juga eh, menjadi sangat krusial dalam rekrutmen baru ya pegawai baru baik yang pindahan maupun yang baru masuk ke daerah tersebut. Kemudian ada pondasi penunjang jangka panjang. Nah, ini tentu ketika kita menjadi daerah otonom baru, ya tentu ada pembangunan jangka panjang ke depan, ya master plan yang harus disiapkan. Nah, oleh karena itu SDM ini sangat dibutuhkan pada daerah otonom baru tersebut. Kemudian SDM jadi motor penggerak, ya ini artinya SDM ini bagaimana punya inovasi, bagaimana punya kreativitas sehingga pendapatan asli daerah itu bisa ada di daerah tersebut. Nah, salah satu yang pernah kita jelaskan di dalam kelas ini bahwa PAD semuanya untuk Kabupaten Jaya. Ya, ini sangat kurang ya. Bagaimana mau mendapatkan PAD banyak? Ya, kalau seumpamanya masyarakatnya tidak membayar pajak atau lain sebagainya, ya. Contohnya kurang investasi di daerah tersebut, ya, sehingga memanfaatkan potensi-potensi itu sangat sedikit. Nah, apalagi pada daerah-daerah yang pemekaran yang lain, ya. Jadi ini dibutuhkan SDM sumber daya manusia jadi eh, penggerak di dalam suatu organisasi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, otonom, mungkin ada juga NGO, ya, atau yang dari instansi-instansi lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pegawai atau ASN ini bisa mencari sumber-sumber pendapatan lain, ya selain mungkin pajak, retribusi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu dari sekian banyak ini SDM sangat dibutuhkan dalam daerah otonom baru tersebut. Ya. Berikutnya eh, kita melihat bahwa ada 5 tahap pengembangan SDM pada daerah otonom baru. Nah, ini jadi kemarin bagaimana kita mengembangkan SDM, ya. Jadi ini ada cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang saya selalu sampaikan adalah melakukan pemetaan dan audit inventarisasi ASN, ya. Jadi kita membutuhkan itu ASN, ya. Jadi kita membutuhkan ASN yang betul-betul, ya, eh, data pegawai yang bagus, ya. Jadi pemetaan dan audit inventarisasi ASN. Jadi bagaimana data pegawai limpahan dari daerah induk, ya. Terus ada CPNS formasi khusus, ya.
analisis jabatan dan beban kerja, ya. Tentu yang kemarin yang mana OPD yang banyak, ya, perlu memiliki satu eh, analisis yang bagus. Dan kemudian ada uji kompetensi, asesmen asesmen manajerial, ya. Kita memahami sosial culture kita, teknis dan teknis untuk pejabat struktural, ya, mengidentifikasi talenta lokal, ya, data lulusan perguruan tinggi, SMK, tokoh-tokoh adat yang bisa diberdayakan, ya, semuanya ini bisa dibuat, ya, bisa dibuat dalam matrik-matriknya semua, ya. Oleh karena itu, ini tahap pengembangan SDM pada daerah otonom baru. Nah, sehingga kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, ya ketika nanti ditanya di kantornya, ya bisa memberikan satu masukan, ya, bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia, ya perlu kita ada pemetaan dan audit inventarisasi ASN yang ada. Nah, ini salah satu yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan pemetaan, ya, pegawai-pegawai yang ada, ya. Ya, tentu baik dari data pegawai dari daerah yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dari kabupaten-kabupaten pemekaran, ya. Kemudian ada formasi-formasi yang dibuat, ya. Dan tentu juga yang menjadi sangat menarik di sini adalah bagaimana eh, jabatan, analis jabatan dan beban kerja yang didapatkan, ya. Tentu ini juga bukan saja di provinsi tapi di kabupaten atau di organisasi lain atau bahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya perusahaan, ya. Jadi bagaimana menempatkan orang, mau bagaimana memberikan beban kerja yang disebut di pemerintahan itu yang namanya tupoksi tadi, ya. Jangan sampai tupoksinya melebihi daripada beban yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, ini tahap pertama, ya. Jadi pemetaan dan audit inventarisasi ASN. Ini perlu dilakukan oleh kita sebagai pengemban nanti, apalagi Bapak Ibu yang nantinya, ya, kembali ke kantor atau belajar dari kampus ini, ya tentu bisa memberikan masukan-masukan bahwa untuk mengembangkan SDM pada daerah otonom baru itu perlu ada pemetaan dan audit inventarisasi ASN, ya. Jadi kita perlu melakukan, oh ini dibutuhkan ini, kemudian ini dibutuhkan jabatan ini dan lain sebagainya, ya, sehingga ini SDM betul-betul bisa berkembang di pada organisasi yang kita lakukan. Tahap yang kedua dan ketiga ini, ya, tentu perencanaan dan rekrutmen perencanaan. Nah, ini sangat diharapkan, ya, adanya sinkronisasi, ya, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar RPJMD-nya, ya. Ya, jadi mungkin bisa fokus. Ya, kita ini DOB ini sudah berjalan berapa tahun ya? 4 tahun, ya. Masuk jalan 4 tahun, 2020, 2022, 23, 24, 25. Oh, sudah mau hampir 5 tahun lah, ya, perjalanan DOB kita. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh DOB saat ini, ya. Tentu kita masih menginginkan. Contohnya, apakah sudah ada layanan dasar kesehatan, ya, pendidikan yang begitu bagus di Papua Pegunungan? Ya, tentu ini eh, bisa kita saksikan sendiri, melihat sendiri bagaimana melakukan perencanaan, ya, dan rekrutmen perencanaan yang betul-betul bisa bisa dirasakan oleh masyarakat, ya, dengan baik. Ya, kita hanya melihat, ya, Provinsi Papua Pegunungan, ya, yang begitu sudah berjalan hampir sekian banyak, ya, sekian lama pengembangan sumber daya manusia kita belum melihat secara signifikan, ya, apalagi layanan-layanan dasar yang kita lihat, ya, terkait dengan kesehatan, pendidikan, ini masih kurang intervensinya pemerintah provinsi ke kabupaten-kabupaten. Ya, sehingga mungkin banyak ibu bapak lihat di media sosial, ya, banyaknya ibu hamil yang
perlu ditolong, ya. Akhirnya tidak bisa tertolong karena fasilitas layanan dasar tidak memadai. Kemudian pendidikan, masih banyaknya angka pengangguran di masyarakat. Ya, semestinya tidak ada lagi anak-anak yang tidak berpendidikan, ya, terutama pendidikan dasar sampai menengah. Ini semestinya anak-anak tidak ada lagi yang Bapak Ibu lihat masih banyak berkeliaran di kota-kota kita, ya, di semua hampir kabupaten, ya, minuman-minuman keras, aibon, anak-anak yang putus sekolah, ya. Ini perlu penanganan-penanganan yang lebih maksimal semua. Kemudian perizinan, ya, yang saat ini kita belum eh, melihat adanya investor-investor, ya, untuk menanamkan modalnya di daerah pegunungan, ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melihat, ya, eh, tenaga kerja begitu banyak, tapi lapangan kerja yang kurang, ya. Ini semua perlu perencanaan yang matang, ya, dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut, ya. Jadi tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Ya, sudah banyak dilakukan oleh kementerian melakukan pendampingan, ya, melakukan pendampingan-pendampingan dalam kegiatan BIMTEK dan lain sebagainya. Nah, ini dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia pada daerah otonom baru, ya. Jadi harus ada pendampingan-pendampingan. Nah, seperti ada di sini juga bagaimana eh, sebagai mentor dari P3K, ya. P3K ada guru, nakes, penyuluh, ya, seperti Pak siapa yang penyuluh pertanian, ya. Ini masih sangat terbatas padahal kita daerah-daerah yang betul-betul perlu afirmasi, ya. Afirmasi untuk daerah-daerah tersebut. Nah, sehingga dibutuhkan, ya, semuanya 30% termasuk untuk putar daerah di dalam mengembangkan SDM. Ini kelihatannya belum terlihat dengan secara signifikan, ya. Kemudian tahap yang keempat, bagaimana peningkatan kapasitas diklat berjenjang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebagai ASN yang banyak ASN ini, ya, perlu ada diklat berjenjang, ya. Seumpamanya, ya, eh, yang PPL, ya, atau yang fungsional. Ya, mungkin ada pelatihan-pelatihan apa yang berjenjang terkait dengan eh, kebutuhan daerah. Ya, kemudian bagaimana kita melihat bahwa pegawai-pegawai pegawai struktural, ya, adanya sebenarnya diklat PIM, ya, PIM 4, PIM 3, PIM 2, ya. Ini yang berjenjang diberikan kepada pegawai atau aparatur, ya. Ini peningkatan kapasitas, ya, yang lebih berjenjang kepada ASN-ASN tersebut, ya. Kemudian, ya, bagaimana tahap kelima? Nah, ini ada 5 tahap yang bisa kita lihat bahwa eh, retensi dan budaya kerja insentif. Nah, ini juga menjadi bagian dalam pengembangan SDM, ya. Bagaimana sih kita bisa lihat di Jaya atau di Provinsi Papua Pegunungan, biaya kemahalan daerah terpencil, ya. Ini sangat terasa bagi kita ASN. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, yang golongan semuanya hanya golongan 2, ya, belum ada kesejahteraan seperti rumah dinas dan lain sebagainya, ya, padahal itu dibutuhkan, ya. Kemudian bagaimana gaji ASN, ya, yang sangat diharapkan, ya, tentu ini perlu ada satu bentuk, ya, yang dilakukan oleh pimpinan kepada ASN, ya, terutama kepada pemerintah daerah, ya, atau provinsi, melihat bahwa tingkat kemahalan daerah terpencil ini harus menjadi fokus perhatian, ya, karena juga menjadi bagian daripada kesejahteraan daripada ASN tersebut. Kemudian kita melihat jenjang karier, ya. Ya, tentu ini juga pada daerah otonom baru, ya, jenjang karir ini menjadi sangat penting, menjadi perhatian untuk di dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini ada 5 tahap yang dilakukan di dalam pengembangan SDM tersebut. Nah, kesimpulannya, ya, kira-kira seperti begini.
bagaimana komitmen pimpinan, ya, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, di dalam memprioritaskan SDM, ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu pemerintah daerah menyekolahkan aparatur sipilnya, memberikan BIMTEK aparatur sipilnya, ya. Jadi eh, memang SDM ini tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan secara nyata. Tapi begitu SDM-nya kuat, pasti pembangunan berjalan semuanya dengan baik. Nah, oleh karena itu banyak yang pimpinan melihat bahwa SDM itu bukan menjadi prioritas, tapi yang menjadi prioritas itu bagaimana bisa membangun jalan, bagaimana bisa membangun gedung bertingkat, bagaimana bisa membangun lain sebagainya, ya. Namun semuanya itu SDM itu hanya biasanya dilihat sebelah mata, ya. Tapi ya ketika SDM-nya kuat, ya, itu kita harus bisa meyakinkan bahwa SDM itu tidak dilihat 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, ya, tapi ini bisa jangka panjang, ya, bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Kalau itu dikuatkan SDM-nya, ya, karena SDM ini juga merupakan investasi sebenarnya, ya, investasi yang lebih dominan dilihat adalah hasil daripada pekerjaan manusia-manusia tersebut. Nah, kalau hanya bekerja sebagai proyek pembangunan, ini tentu berbeda, ya. Tentu berbeda kalau ini dibangun gedung tingkat begini, ya. Nah, ini sudah orientasi yang lain. Nah, sehingga komitmen ini sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan. Ya, oleh karena itu inilah yang menjadi mungkin eh, titik kesimpulan kita di dalam pengembangan sumber daya manusia, bahwa yang utama adalah membangun komitmen. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu dibangun seumpamanya dibuat sekolah di Wamena yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Bayangkan sudah ada contohnya sekolah, karena kita di Papua Pegunungan orientasinya itu pada pertanian dan perkebunan, ya. Tentu ini menjadi kearifan lokal yang eh, pemerintah daerah bisa melihat bagaimana pengembangan SDM yang menguatkan di bidang pertanian, ya. Jadi mungkin bisa lagi memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, tidak mungkin seterusnya kita bertani secara tradisional yang hanya kebutuhan konsumtif semata. Ya, artinya bukan untuk bisnis, ya, bukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di tengah-tengah kita, masyarakat kita, ya, ya mungkin ya seperti yang akhir-akhir ini kita lihat, ya. Bayangkan kalau terjadi perang antara suku satu dengan suku yang lain, ya, yang ada di Wamena. Apakah bisa kita bekerja dengan baik, ya? Tentu menguras tenaga dan pikiran kita seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, kalau ini tidak diberikan pemahaman, ya, sumber daya manusia, pendidikan yang bagus, maka akan terjadi seperti ini terus, ya. Oleh karena itu mungkin, ya, sebaiknya pemerintah daerah ini menguatkan SDM. Kenapa? Karena kita di Papua Pegunungan itu, ya, tadi saya mau mengatakan dia pertama tadi kita masih lemah terhadap SDM, terutama ya terkait dengan eh, sikap dan perilaku kita yang perlu dibangun secara mendasar, ya. Jadi pondasi pembangunan sebenarnya itu adalah SDM. Ya, ketika SDM-nya seperti yang Bapak Ibu semua ini yang sudah berpendidikan tinggi, kemudian memiliki wawasan yang bagus, ya, pasti tidak berbuat yang seperti eh, teman-teman yang selalu menginginkan adanya kekacauan, ya, pasti ada pembangunan yang lebih lebih terarah, ya. Kenapa? Karena memiliki, kalau sudah berpendidikan tinggi, sudah bagus pendidikannya, wawasannya sudah bagus, ya tentu kehidupannya sangat berbeda dengan eh, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak memiliki mungkin
pandangan dan wawasan yang lebih baik ya. Kenapa? Karena tidak memiliki pendidikan yang bagus. Ya, mungkin ada juga yang ya sebagai provokator lah begitu maksudnya ya, punya pendidikan bagus ya, namun ya tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Ini ini salah satu sebenarnya komitmen kita bagaimana membangun SDM yang bagus ya. Jadi salah satunya yang menjadi prioritas sebenarnya adalah bagaimana kalau di Papua Pegunungan ini SDM menjadi prioritas. Memang tidak bisa kita pungkiri 1 tahun 2 tahun itu perlu jangka panjang ya, satu generasi minimal 10 tahun lah mungkin ya. 10 tahun itu bisa merubah SDM untuk Papua Pegunungan dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda. Ya, jangan mau disamakan dengan pendidikan yang ada di luar, yang ada di Papua. Kalau kita di Papua mungkin ada metode atau cara di dalam mengelola pendidikan yang memang terintegrasi, sehingga sumber daya manusia ini bisa memang tertata, dibangun pondasinya dari awal. Nah, begitu tamat pendidikan dasar, dilanjutkan pendidikan tinggi, ya yang lebih kompeten lagi seumpamanya bagaimana membangun lapangan pekerjaan yang banyak di Jaya sehingga pengangguran berkurang ya. Kalau banyak tenaga kerja, ya ada investor yang mau menanamkan, ya intinya adalah membuka lapangan pekerjaan ya, karena banyak saudara-saudara kita tidak punya pekerjaan. Kalau tidak punya pekerjaan ya, contohnya ya kita punya lahan, sebenarnya lahan yang begitu luas ya, bagaimana mempersiapkan SDM pengelola lahan itu ya. Jadi bukan hanya lahannya luas tapi tidak ada SDM yang mengelola dan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, tentu dengan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang punya pengetahuan, punya pandangan yang bagus, dapat menularkan ya, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di dalam membangun sumber daya manusia yang ada di Papua Pegunungan. Ya, saya kira seperti itu kesimpulan di dalam pengembangan SDM. Mungkin sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, boleh langsung ya disampaikan ya terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan, saran ya, atau mungkin pertanyaan ya terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Silakan. Ada? Ada tidak? Biasa, ini bagus kalau sebenarnya Zoom-nya itu tidak dalam kelas seperti kemarin. Kalau Zoom-nya punya itu eh, dia bicara ya langsung bicara. Kalau begini kan biasanya malu-malu sama temannya gitu ya. Kalau kalau saya yakin kalau Bapak Ibu dia Zoom sendiri-sendiri ini pasti banyak bertanya nih. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan. Ah, suaranya tidak jelas ini. Coba suaranya yang jelas sedikit. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan. Ah, Di sini kami melihat untuk pembangunan kantor gubernur yang sedang sempat menghambat ini ya, pengaruh pengaruh pendekatannya, kak Bapak? ya, Pengaruh pendekatannya kurang maksimal ya. kak? Tekannya ini yang Bapak, ini pandangan saya sifat ini sebatas itu jadi pendekatannya Oke. nah, tahu keuangannya ini Ya, ya. Boleh. apa ini. Ya. Terima kasih, Pak Ertan ya, Pak Ertan. Oke, saya kira tadi yang menjadi poin kita ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan salah satu contoh eh, pembangunan ya, pembangunan kenapa sampai saat ini
pembangunan eh, pemerintahan atau kantor otonom ya atau kantor Pemprov ya. Saat ini kenapa belum dibangunkan? Nah, ini yang Bapak saya ingin sampaikan tadi di situ ya. Salah satu yang menjadi penyebabnya ya tadi saya ya mungkin yang apa disampaikan oleh Pak Ertan tadi cara pendekatannya ya. Jadi melakukan pendekatan kepada masyarakat itu ya sebenarnya ini sangat diharapkan, dimungkinkan bagaimana seorang pemimpin itu bisa melakukan pendekatan yang lebih eh, apa ya, lebih memahami kondisi real masyarakat pada daerah kita. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya gubernur, bupati kan putra daerah kita semua, ya. Ya, tapi kenapa tidak bisa melakukan eh, pembangunan yang begitu di di pembangunan kantor di Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini salah satu benar adalah pendekatan budaya yang belum dilakukan secara terintegrasi ya. Jadi pendekatan budaya ini ke masyarakat kita salah satu contoh ya, mungkin penyelesaian tidak diselesaikan di dalam satu honai ya. Ya, karena kita ini ada kearifan lokal, kalau orang sudah bicara di dalam Honai semuanya, di Pilamu kita itu, biasanya penyelesaian itu bisa segera selesai. Hampir sama dengan mungkin Bapak Ibu lihat, kenapa banyak terjadi perang ya antara satu suku atau satu klan dengan klan yang lain ya. Ini juga perlu ada pendekatan budaya yang dilakukan ya. Jadi bukan pendekatan seperti orientasi materi ya. Ya mungkin saudara-saudara kita, orang-orang tua kita perlu pendekatan yang lebih bagus ya. Saya kira kalau pemerintah daerah ya atau pemerintah provinsi melakukan lebih awal pendekatan itu dilakukan daripada langsung ini menunjuk oh ini di sini mau dibangun ya. Tentu ini juga sangat berbeda ya. Kalau pendekatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh pemerintah ke masyarakat ya kepada tokoh-tokoh kita. Saya yakin ini bisa menjadi suatu kekuatan ya bagi eh, masyarakat kita yang ada di Provinsi Papua Pegunungan itu kalau pendekatan budaya didahulukan ya. Pendekatan-pendekatan ini bisa diselesaikan di dalam kearifan lokal kita seperti tadi yang Bapak katakan bahwa mungkin kalau tetua-tetua semua yang ada, tokoh-tokoh yang ada di kampung ya, eh, di Walesi lah, anggaplah di daerah Woma ingin dibangun kantor apa gubernur ya. Kalau dibicarakan lebih awal, pendekatan budaya dilakukan, saya yakin dan percaya tidak ada persoalan di sana, ya, pasti terbangun, ya. Cuma karena kita kadang ada kepentingan-kepentingan, ada orientasi-orientasi politik, ada orientasi bisnis, ini yang menyebabkan terjadinya kemandekan, ya, tidak terjadi pembangunan yang cepat, ya. Padahal tuntutan pelayanan publik itu harus lebih cepat ya. Ini mungkin eh, menjadi apa bagian dari pimpinan kita di dalam melakukan pendekatan-pendekatan budaya ya. Dan saya yakin ya sebenarnya dari awal ya kan sudah mau dibangun seumpamanya. Tapi mungkin dari awal pertama disebutkan itu tidak melakukan pendekatan yang secara komprehensif. Hanya mungkin satu dua orang, tiga, empat ya, tapi tidak secara keseluruhan. Nah seperti itu Pak Ertan ya. Jadi saya yakin kalau pendekatan budaya dilakukan akan lebih terasa kekeluargaannya dan itu akan menjadi eh, sangat bagus bagi pimpinan kita
dalam berkomitmen untuk memajukan daerah Provinsi Papua Pegunungan. Seperti itu ya Pak Ertan. Jadi ini ya perlu pendekatan tadi benar dikatakan Pak Ertan itu ya. Perlu ada pendekatan budaya kepada masyarakat ya supaya inilah salah satu yang penyebabnya lah ya penyebab pembangunan tidak berjalan dengan baik. Oke, saya kira seperti itu ya. Ada yang lain Ya, lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan kalau ada yang menambahkan. apa itu? Ya, silakan, silakan. Sudah, kemudian berikutnya Bapak. Suaranya tidak jelas. Baik Bapak, terima kasih Hmm, untuk itu sudah. Kemudian berikutnya daerah-daerah otonom baru yang kami di Papua Pegunungan ini kami mau harus terlalu banyak dekat-dekat. Kemudian ini dilihat dari sisi apanya. Ini kalau itu mau daerah DOB yang baru ini kan harus ada SDM-nya, wilayahnya, lain-lain sumber daya alamnya. Dilihat dari itu baru bisa tahu. Tapi kenapa dia mau taruh dekat-dekat di Bapak? ya, Ini dilihat dari apa ini? Sampai oke. mau. Coba ada yang bisa memberikan ya tanggapan. Silakan kalau ada yang mau, silakan maju supaya bisa kedengaran. Ada? Tidak ada? Ya. Oke. Kita coba berdiskusi ya. Terkait pertanyaan Pak Ertan tadi, kenapa DOB? DOB ini artinya ya banyak pemekaran-pemekaran ya. Tentu ini sebenarnya dalam konsep pemekaran itu harus ada kajian akademis yang lebih mendalam ya. Ini mungkin hanya beberapa pandangan daripada teman-teman kita bahwa tujuannya DOB itu adalah mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya itu intinya. DOB itu dapat mensejahterakan masyarakat. Namun, kalau DOB tidak sesuai dengan kajian-kajian akademis yang lebih mendalam, ini berdampak pada ya bukan bukan mensejahterakan masyarakat. Bahkan ya secara mungkin bisa kita lihat ya bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya ya. Mungkin juga ada aspek politis ya, mungkin juga ada aspek pengembangan SDM juga ya. Nah, ketika seumpamanya tidak ada provinsi, anggaplah Papua Pegunungan nih ya, tidak ada provinsi ya. Maka teman-teman yang memiliki kapasitas ya kompetensi yang bagus di dalam pengembangan diri ya pengembangan kompetensi SDM-nya itu mentok kepada ya tentu kalau dia bergabung ke Provinsi Papua ya sudah tidak ada lagi job jabatan di sana karena sudah mentok di kabupaten di situ. Sedangkan di daerah di Papua sendiri masih banyak SDM-SDM yang lebih kompeten sehingga kita tidak ada peluang lagi untuk masuk ke sana. Nah, inti bahwa ya DOB sebenarnya harus ada analisis tadi intervensi ini nih ya. Jadi sebelum dilakukan sebenarnya pemekaran harus ada pemetaan, ada audit inventarisasi ASN yang ada di beberapa kabupaten yang ada. Nah, oleh karena itu, ketika dilakukan pemetaan ini, ya, audit inventarisasi apakah cukup atau tidak, ya, untuk dilakukan pemekaran provinsi. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka provinsi itu akan cepat pengembangannya, ya. Terutama tadi kita berbicara dalam konteks sumber daya manusia ya. Jadi kita tidak keluar dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu ketika ingin dilakukan pemekaran ya, ingin dilakukan pemekaran wilayah ya, jangan dilihat aspek politisnya saja ya. Jangan dilihat yang negatif-negatifnya saja ya. Ya, kita harus melihat
dulu bagaimana pengembangan SDM yang ada. Apakah SDM sudah memenuhi atau tidak? Nah, ini terkadang kita tidak melihat SDM ini, ya. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan kita di dalam DOB, ya. Terutama contohnya kita di, ya bukan saja daerah Papua Pegunungan, ya, di Papua Tengah juga mengalami kekurangan SDM, ya. Kenapa? Karena mungkin, ya, tidak melakukan juga pemetaan atau audit inventarisasi ASN yang ada di kabupaten-kabupaten, ya, atau bahkan mungkin pemekaran kabupaten, ya. Bisa saja kita melihat, ya, mungkin Bapak Ibu melihat semua, ya, di kabupaten-kabupaten yang ada, ya, di pemekaran-pemekaran yang ada, ya, mungkin ya tidak sesuai dengan jobnya, ya. Kenapa? Karena tidak ada pemetaan SDM itu. Contohnya, yang Bapak Ibu lihat, banyak kepala distrik. Jadi, kepala distrik dari guru seumpamanya, atau dari apa, kepala puskesmas, ya. Nah, ini perlu ada inventarisasi, ya. Perlu ada pemetaan, ya. Pemetaan terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kita konteksnya saat ini berbicara dengan SDM, ya. Bagaimana DOB mau dimekarkan? Ya, salah satu tadi yang ditanyakan oleh Pak Ertan, ya, mungkin karena kita tidak mengkaji SDM, ya, di Papua Pegunungan ini, ya. Hanya aspek politisnya saja mungkin, ya, atau aspek sosialnya saja mungkin. Tapi aspek prasarana, infrastruktur, ya, kurang kajiannya, ya. Ya, salah satu contoh, ya, ketika diberikan, oh, Papua Pegunungan menjadi provinsi, ibu kotanya di Jaya. Di mana kira-kira di, di, diletakkan kantor pemerintahan provinsi? Ya, tentu harus ada pemetaannya ini, ya. Tapi ini kan belum belum ditetapkan, belum ada master plan yang dibuat. Nah, ini kajian akademis itu sangat penting di dalam pemekaran wilayah. Kenapa? Karena di situ dianalisis SDM-nya, dianalisis infrastrukturnya, ya, daerahnya, kemudian dianalisis sosial ekonominya, ya. Nah, semuanya ini menjadi bagian dalam pengembangan daerah, ya, terutama pengembangan daerah otonom baru. Ya, jadi seperti itu Pak Ertan, ya. Jadi kelihatannya kita di Papua Pegunungan ini kajian SDM itu, ya, harapan Bapak kalian-kalian lah nantinya, ya, sudah belajar tentang SDM ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa, ya, kita perlu oh, penguatan SDM, ya. Jangan kita eh, terlalu banyak membuat ini karena kenapa? Karena waktu diberikan pemekaran, kita kurang mengkaji SDM, ya. Hanya mengkaji mungkin aspek yang lain. Sehingga, ya, sampai saat ini kita masih kekurangan SDM. Kita masih kekurangan orang-orang yang menguasai di bidang tertentu, ya. Karena kita tidak melakukan audit inventarisasi, ya. Terutama, ya, bagi ASN-ASN yang ada di daerah-daerah kabupaten, ya. Begitu, oh, siapa yang dekat pindah ke provinsi, ya. Sampai di provinsi, ya, tidak paham apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan untuk Pak Ertan, ya, untuk kita semua, bahwa daerah otonom baru baik kabupaten maupun provinsi ini masih kurang eh, kajian terkait dengan SDM. Sehingga ini sangat penting, ya, harapan Bapak semua mahasiswa yang kuliah S2 ini dapat memberikan kajian SDM yang komprehensif di dalam pengembangan daerah otonom baru, ya. Karena kita, ya, saya tidak melihat aspek politis, ya, saya tidak melihat aspek yang lain, ya. Tapi kita dampaknya kalau SDM tidak dilakukan
pemetaan yang bagus di dalam pemekaran pasti bermasalah ya. Nah, salah satu sampai saat ini ya kita masih kekurangan SDM yang profesional ya, SDM yang mumpuni pekerjaannya ya. Tentu ini tugas berat untuk Bapak Ibu yang kuliah sekarang S2 di prodi manajemen ya, terutama manajemen SDM ya. Ya, sehingga mungkin tadi uang dari pusat banyak, banyak diturunkan, digelontorkan, tapi mengelolanya ini kurang ya. Pendekatan-pendekatan yang mau dibangun itu bagaimana? Contoh lagi mungkin Bapak Ibu lihat di Gunung Susu ya, sudah dibongkar gunungnya ya, langsung dibongkar karena mungkin ini katakan ini pemerintah punya, tanah pemerintah punya, LIPI punya. Jadi tidak ada masalah dengan masyarakat. Nah, akhirnya apa lagi yang terjadi? Ya, ini semua adalah pendekatan-pendekatan yang eh, sebenarnya yang menjadi bagian yang dimiliki oleh pimpinan ya. Bagaimana seorang leadership tadi memberikan pendekatan yang lebih komprehensif terkait dengan SDM itu ya. Kalau semuanya ada orang yang jago negosiasi ya, yang bisa bernegosiasi, bisa mendapatkan ini dan itu. Ini kan komunikasi publik yang penting ya. Seperti itu Pak Ertan ya. Saya kira sangat bagus pertanyaannya Pak Ertan, sangat kritis ya terkait dengan kita rananya ke SDM ya. Kita ranahnya pengembangan SDM. Jadi harapan Bapak semua yang kuliah di Magister Manajemen ini yang memahami terkait SDM itu ya tentu bisa memberikan input, bisa memberikan masukan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah mengenai bagaimana analisis SDM menjadi prioritas di dalam penguatan organisasi di daerah provinsi maupun di kabupaten yang ada di Papua Pegunungan ini. Karena ini menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, orang-orang yang memiliki atau pengelola yang diberi amanah kepada negara untuk melayani masyarakat. Ya, sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana eh, pentingnya ya di dalam memberikan masukan ya kepada eh, negara ini untuk menjadi orang-orang yang benar-benar yang bisa melakukan apa pencerahan kepada masyarakat tersebut. Saya kira begitu ya, Pak Ertan. Jadi kalau kalaupun ada nantinya, ini menjadi tugas kita semuanya. Ada lagi yang sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini? Sudah jam setengah lima ya di sana. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan langkah-langkah pengembangan SDM pada daerah otonom baru. Nah, ini saya berharap kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti perkuliahan ini dapat memberikan masukan, ya, memberikan ide, gagasan kepada semua pemerintah daerah, ya, untuk membangun Papua Pegunungan melalui pengembangan SDM tersebut ya. Bayangkan saja kalau semuanya komitmen pemerintah daerah menginginkan Papua Pegunungan maju ya, Papua Pegunungan berkembang ya. Tentu dengan pengembangan SDM ini sangat menjadi prioritas untuk eh, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Saya kira demikian ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya tentu harapan Bapak kalianlah menjadi penyambung ya,
penyambung ide, gagasan ya terkait dengan SDM yang kita pelajari kali ini supaya benar-benar ya di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu dapat memberikan manfaat ya keilmuan kepada semua pemerintah daerah ya untuk kemajuan Papua Pegunungan tersebut. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang hadir berapa orang? Yang di sini ikut Zoom berapa? 7. Ikut di dalam kelas berapa orang? 7 orang. Dalam kelas 7 orang ya. Ibu siapa ini? Siapa? Ibu Dwi, Pak Ertan, siapa? Broni ada Pak Broni. Terus Ibu Jen, ada Ibu Jen ya. Terus Ibu siapa ini? Itlai. Ibu Ikinia juga ada ya. Ah, terus satu Pak Yanus. Ada Pak Yanus? Oke. Pak Ertan, Ibu Dwi. Berarti 7 orang ya. Tambah satu yang ikut. Oh, baru masuk ini Maria Tandi. Ibu baru masuk. Ya. 1,5 jam yang lalu, Pak. Oke. eh Berarti 8 orang yang hadir. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya harapan kita MSDM ini menjadi penguat untuk Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti terkait dengan pengembangan SDM dan manajemen secara umum sumber daya manusia tersebut. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf ya pada Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan ini melalui via Zoom ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali mungkin melalui secara luring dalam kelas. Untuk tugasnya untuk tugasnya Bapak Ibu ya. Untuk tugasnya Bapak Ibu boleh Bapak Ibu ya mencari ya jurnal ya, mencari jurnal terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ini jurnalnya bukan jurnal nasional ya, jurnal internasional ya. Jadi silakan mencari jurnal internasional nanti dibuat resume ya. Ketika ini nanti dikumpul jurnalnya ya. Dibuat cari jurnal terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Yang jurnal internasional ya. Jurnal internasional, lalu jurnal itu Bapak Ibu buatkan penjelasan-penjelasan kira-kira apa maksud jurnal tersebut ya. Apa yang menjadi objek jurnal tersebut dan bagaimana kesimpulannya jurnal tersebut ya. Bisa ya? Minggu depan ya dikumpul ya, dikumpul ya menggunakan kertas ya. Jadi dikumpul menggunakan kertas kepada pengelola ya minggu depan hari Jumat nanti silakan dikumpulkan supaya terkait dengan tugas ini ya mencari jurnal internasional. Lalu nanti Bapak Ibu bahas ya jurnal internasional itu. Bahas dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Apa maksudnya, apa kesimpulannya, apa yang menjadi objek daripada pembicaraan jurnal tersebut. Metodenya menggunakan apa ya? Silakan. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Tidak ada ya? Oke, demikian saya kembalikan kepada
Pak No atau yang ada di pasca sana. Terima kasih semua. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya dari Zoom.